Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan li rabbil hassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di majlis rutin setiap Senin malam Selasa, di dalam majlis yang dimuliakan dan didapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, di Jalsatul Itsnain majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlimpah, dikabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Hajat yang selama ini kita minta, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan bil khusus para tuan-tuan guru, wabil khusus orang tua kami, pembina majlis ini, Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan diberkahkan di dalam ilmunya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari para guru-guru kita sehingga kita dipantaskan oleh Allah masuk ke dalam syurga bersama para guru-guru kita, bersambung sampainya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus akhina al-mahbub Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Kita doakan semoga guru-guru kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama-sama dengan niat duduknya kita di dalam majlis ini untuk meraih keridhaan Allah, menuntut ilmu Allah, untuk mendapatkan keridhaan dan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pantas untuk diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar sama-sama betapa manfaat ilmu dari mulai kita ke setiap harian yang kita jalani di dalam kehidupan kita, dari yang makruh sampai yang wajib, dari yang mubah
yang kita jalankan sampai yang sunnah. Semua dijalankan semata inilah ilmu yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang baik, mana yang buruk, yang wajib maupun yang tidak, semua didata daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan dari lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya dari Nabi dipraktekkan di hadapan Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya beliau ini pembenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hartanya banyak, kaya raya. Beliau sangat taat kepada orang tuanya, khusus ibunya. Karena tinggal memang dia ini hidup dengan ibunya, ayahnya telah tiada. Dan di saat itu sering mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan makin tambah membenci, melainkan memiliki rasa benih-benih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang modalin untuk memberikan satu, kalau kita bilang siksaan kepada Nabi. Kalau ada orang yang mau buang kotoran di hadapan Nabi, dia yang ngasih duit. Calok neraka kalau kita bilang. Yang ngebodalin seseorang untuk bermaksiat ini orang. Saat ada orang yang ingin menyakiti Nabi, dia kasih uang. Tapi sering makan waktu terus menerus, dia mendengar tentang cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbullah benih cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, ana uhibbuk." Aku cinta kepadamu. Rasulullah kaget ngelihatnya. Loh, ini bukannya donatur ini. Ini donatur yang buat nyiksa saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi, jangankan wajahnya Nabi. Mendengar nama, jika seseorang memenuhi hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah, akan jatuh cinta. Kalau anak muda bilang mah falling in love. Kalau yang kolot mah sudah waktunya, sudah expired. Baru mendengar nama Nabi memiliki rasa cinta. Insya Allah mudah-mudahan tidak Allah haramkan mata kita untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau betul adanya utusan Allah." Dan di saat dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan terbalik ya. Orang kaya, orang tunggu kaya baru mau sedekah. Tapi ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang ingin menjadi kaya raya, sedekah. Nah, kalau masalah sedekah, pasti ada yang hobi mancing kita ya. Ada yang hobi mancing. Saat dimana dia hobi mancing, jika umpannya kecil, pasti dapatnya ikannya satu kali lebih besar dari umpan. Betul? Lebih besar sedikit lah. Tapi tatkala yang dilemparkan umpan itu besar, kalau dikasih ikan teri dapatnya palingan gabus. Betul? Tatkala saat dilemparkan tenggiri, yang gigit insya Allah kalau nggak hiu ya paus. Betul. Tergantung lemparannya. Nah ini yang masalah dalam hidup kita. Nabi udah ngajarin kita nih banyak. Ilmu sedekahnya juga diajarin kita. Kita punya di kantong sebelah kiri 100.000, kantong kanan 50, di atas 2.000. Kira-kira yang disedekahin yang mana? Yang 2.000, 100. Ngimpi. Kalau 100 kayaknya udah bohong banget itu. Ini sahabat Nabi kaya raya, hartanya semua diberikan untuk di jalan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan dia sangat taat kepada ibunya. Coba kita lihat, sebelum dia masuk agama Islam, dia bersyahadat di hadapan Nabi. Ini sahabat Nabi, kalau boleh dibilang taatnya sama ibu dari sebelum dia memeluk agama Islam. Apa yang dikatakan ibunya, iya. Apa yang dikatakan apapun itu selalu iya. Sampailah terdengar oleh ibunya. Banyak orang yang mendatangi ibunya, wahai fulanah, ketahuilah anakmu telah ikut bersama Rasul, bersama Muhammad katanya. Tatkala di saat itu, biarkan saja. Jika aku memerintahkan dia untuk kembali ke menyembah Lata dan Uzza, pasti dia akan ikut apa yang dikatakan denganku, kata ibunya. Dan di saat itu juga ibunya nggak bisa tidur mendengar satu tetangga mengatakan bahwa anaknya telah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok siangnya dia datang ke hadapan rumahnya. Pagi-pagi udah dilihat mataharinya sudah mulai terang benderang, panas luar biasa. Saat ini anak baru selesai taklim bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, setelahnya dia taklim bersama Nabi, beliau pulang melihat ibunya. Saat dia melihat ibunya, wahai ibu, kenapa tidak masuk, katanya. Ayo silahkan masuk. Tidak, aku tidak akan menginjakkan kakiku ke dalam rumahmu jika engkau tidak kembali kepada ajaran nenek moyangmu, katanya. Menunduk anaknya. Ibu, ayo masuk. Dengan akhlak ini anak. Dengan akhlaknya mengajak ibunya masuk ke dalam rumah. Tidak. Sampai aku mati dalam keadaan kepanasan pun, aku tidak akan pernah beranjak dari kakiku untuk masuk ke dalam rumahmu selama engkau masih mengikuti Muhammad. Sampai ini anak masuk ke dalam rumahnya. Beliau ngintip ibunya. Sekali, dua kali, enggak pergi juga. Tiba-tiba hujan besar. Ini ibu tetap ada di hadapan rumahnya. Ibu, hujan, masuk. Tidak. Sampai aku tersambar petir pun, aku tidak akan masuk ke dalam rumahmu sebelum engkau kembali ke agama nenek moyangmu. Apa jawaban anak tersebut? Ini yang patuh sama ibunya. Dan beliau datang kepada ibunya, wahai ibu, aku tidak akan pernah mempedulikanmu seandainya engkau dengan giat, atau dia bilang dengan memaksaku untuk kembali ke agama yang diajarkan oleh leluhur yang salah. Dan saat ini aku bersumpah di hadapan Allah, wallahi, jika engkau diberikan nyawa 1000 nyawa sekalipun, runtuh satu persatu, mati di hadapanku untuk aku kembali ke jalan yang salah, maka tidak akan pernah aku patuhi, wahai ibu. Ditinggal ibunya. Coba kita lihat ilmunya Nabi, walaupun dia baru memeluk agama Islam, sudah masuk di dalam sanubarinya. Ini bagaimana kita yang hidupnya kita dari mulai lahir sudah memeluk agama Islam, sudah tahu Allah, sudah kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia tidak mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru-gurunya, berarti beliau, mereka, kita telah dimatikan hatinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini hati kita dihidupkan oleh Allah sebagai hamba yang betul mau menuntut ilmunya Allah dalam keadaan senang dan bahagia. Ingat, setiap ilmu yang diberikan penuh dengan keikhlasan pastinya akan diterima, harusnya dengan hati yang penuh keikhlasan. Jika setiap yang disampaikan ilmu, pasti pulang dari tempat ini akan membawa ilmu yang manfaat, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang patuh taat kepada Allah dan mengikuti ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mumpung masih ada waktu 2 menit lagi sebelum Ustadz Daman nulis surat cinta. Yang terakhir dari Al-Faqir ingin menyampaikan, setiap permasalahan di dalam kehidupan, permasalahan di dalam kehidupan ini, kita kan hidup bawa masalah ya. Ini kan banyak yang ya mungkin datang kemari untuk menenangkan dari sekian banyak masalah, kan begitu.
Tapi alhamdulillah ini tempat solusi yang paling baik. Setiap permasalahan dibawa berjumpanya diri kita bersama Allah dan Nabi-Nya, maka solusi itu jalan keluarnya. Lihat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Kita ingat peristiwanya Nabi Musa. Allah menyerukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tetap di negara tersebut. Pemimpinnya Fir'aun, zalim, jahat, yang dimusuhin Nabi Musa beserta kaumnya. Tapi Allah mengatakan tetap di situ, tetap Nabi Musa. Sampai akhirnya Allah memerintahkan, wahai Musa, keluar dari negeri tersebut, bawa kaummu. Dan di saat itu Nabi Musa membawa daripada seluruh kaumnya. Sudah tidak lagi ada dataran, melainkan laut atau samudra yang ada di hadapannya. Fir'aun mengejar sampai kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Musa, mati kita, mati. Fir'aun sudah akan datang ke tempat kita dan membunuh kita satu persatu. Apa jawaban daripada Nabi Allah Musa? Kala, beliau mengatakan, tidak, aku memiliki Tuhan yang selalu ada di saat kapanpun kami membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi Musa mengangkat dua belah tangan, wahai Rabbi, berilah kami jalan keluar. Enggak dijawab sama Allah. Dua kali, wahai Rabbi, jangan kau matikan kaumku. Kami harus kemana lagi, kata Nabi Musa. Harus kemana lagi, sedangkan di hadapan kami ini adalah lautan yang begitu luas. Enggak dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menyampaikan satu pesan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tidakkah kau mengenal siapa kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu beliau mengatakan, mengangkat dua belah tangan, wahai Rabbi, bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami jalan keluar. Dan di saat itulah Allah menjawab doa Nabi Musa, lalu diberikanlah jalan Nabi Musa bersama kaumnya. Ingat, Nabi Muhammad jika ada di dalam hati solusi setiap permasalahan, pasti ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW yang akan mengangkat wibawa dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan para guru kita, para masyayikh Dewan Guru Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita